Pak sekarang? Kita ke petilasan Mbah Marijan. Kita ke petilasan Mbah Marijan. Jadi Mbah Marijan itu dia adalah almarhum juru kunci Merapi yang ditunjuk langsung sama Sultan ya? Iya, iya. Sultan yang ke-9 ya? Ya. Ini Sungai Gendol ya? Nah ini jalur Rapi ini kali ya? Nah, ini namanya Kali Opak ini. Oh ini kali Opak. Nah, dulu konon katanya memang jalur utama lava Merapi lewat sini. Iya. Konon katanya kata orang tua dulu ya. Iya. Terus? Jadi memang teralihkan sendiri dengan adanya bukit, namanya Gegerboyo lah kalau orang Jawa bilang seperti itu. Bukit Gegerboyo. Iya, karena Gegerboyo itu memang dia menepis ketika ada erupsi, dia menepis ke arah kiri. Jadi dia masuk ke Kali Gendol itu. Kali Gendol. Ya, jadi ini kita udah masuk kawasan daerahnya Mbah Marijan, kampungnya Mbah Marijan ya. Iya, iya. Bentar lagi kita akan memasuki di petilasan. Nah, ini rumahnya Mbah Marijan. Rumahnya yang mana ya? Yo. Rumahnya yang di atas. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kita udah sampai di tempat petilasannya almarhum Mbah Marijan, tokoh masyarakat juga, tokoh kunci juga di Merapi. Sebelum kita melakukan aktivitas di sini, mari kita kirimkan hadiah surat Fatihah, semoga menjadi hadiah buat beliau yang sudah mendahului kita, yang banyak sekali berjasa untuk warga sini. Ilhadiniya walakulin niyatin solehah al-fatihah. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma anta salamun minka salam wa laka yahudus salam. Hayna rabbana bisalam wa dihilna jannata darusam tabarak. Ya Zabzabala ya Allah, ya Zabzabala ya Rahman, ya Zabzabala ya Rahim. Da'wam fiha subhana rabbi amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sinemalew TV. Ekspedisi Sinemalew TV sukses. Pak, ini berarti tempat petilasannya, bisa dijelasin? Ya, awalnya Mbah Marijan itu tempatnya di sana. Jadi rumahnya itu, kemudian di pas posisi di pendopo ini dulu juga ada pendopo juga. Nah, kemudian di sini ada keluarganya, rumahnya di sini dulu. Jadi ini ada rumahnya adik-adiknya di sini juga. Dan erupsi 2010 memang itu benar-benar erupsi memang dahsyat sekali dan bisa meratakan wilayah Kenahrejo beserta Kali Adem. Iya. Kemudian kan ada dua letusan kan. Ya. Nah, letusan pertama itu yang mengenai Mbah Marijan. Kemudian letusan yang kedua itu yang meratakan. Yang kedua itu yang tanggal 4 November ya? Iya, 5 Iya. 5 November. Itu memang benar-benar dahsyat. Itu dahsyat itu yang terakhir ya? Iya, dahsyat. Karena memang tanah Jogja pada waktu itu kan bergetar semua. Iya, sekarang ada sih penerusnya yang namanya Pak Asih. Kalau mungkin nanti kita bisa ketemu, kalau pas posisi di sini nanti bisa kita berbincang-bincang dengan beliau. Berarti kita langsung ke sana. Oke, yuk silakan. Kita ke sini dulu. Ini ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Ya. Nah, ini dulu rumahnya Mbah Marijan beserta anaknya. Dan karena Mbah Marijan sama Pak Asih itu memang bersebelahan, ya, bersebelahan. Ada beberapa peninggalan. Nah, ini museumnya tuh gimana, Pak? Enggak, ya ini jadi ini ada kenapa banyak gamelan? Karena memang dulu Mbah Marijan itu adalah seorang dalang. Iya. Dan ketika ada acara labuhan atau apa, itu pasti Mbah Marijan yang
air. Dalang. Nah, setelah erupsi 2010 karena Mbah Marijan itu termasuk dari korbannya. Nah, makanya sekarang untuk juru kuncinya diganti dengan anaknya namanya Pak Asih. Nah, ini ada beberapa foto selepas erupsi pada waktu itu. Ini rumah Mbah Marijan ketika pas letusan Yang pertama. bawah ya, yang paling bawah ya? Iya, pas letusan pertama kan masih ada puing-puingnya tuh. Nah, itu pas Mbah Marijan terkena. Kemudian ada lagi yang lebih dahsyat itu 5 itu malam Jumat itu udah habis Rata itu. rata. Di atas ini kan? Iya, betul. Ada juga motor-motornya yang tinggal puing-puingnya. Ini udah diganti ya. Dulu bannya sudah habis. Ini sudah diganti. Diganti sesuai buat Iya. diri aja ya? Iya. Kemudian kenapa kok ini ada mobil APV? Ini bukan punya Mbah Marijan, bukan punya Pak Asih. Ini adalah punya relawan yang pada waktu itu mau menjemput Mbah Marijan. Cuman ketika mau menjemput dia tidak keburu. Dia terkena erupsi. Gitu. Jadi ikut kebakar bersama 2 orangnya itu. Nah, mungkin kita bisa. Katanya wartawan ya Pak? Atau ini? Ada dari PMI, ada juga dari apa itu namanya wartawan, ada dari PMI juga. Nah, ini pas ruang tamunya Pak Asih Pak Asih yang juru kunci yang sekarang. juru kunci sekarang. Pembaku tinggal kenangan. Lalu ini kan ini ada banyak foto-foto. Evakuasi ya? Iya, yang bisa berkecimpung atau bisa masuk di tempat sini, tempat petilasan itu cuman yang berani cuman baru baret merah. Karena ini panas kan. Karena musim panas ya? Sepatunya kan khusus itu. Nah, Oh berarti itu masih panas ya? masih panas Naik itu posisi itu. baret merah itu kupasus gitu Ya betul. Itu naik dia pas Setelah erupsi nggak selang, jadi 1 hari. Malamnya erupsi, paginya dia langsung menyusuri. Itu dengan mobil tank yang pakai roda-roda ini. udah. Luar Nah inilah biasa memang. Tentara kita Indonesia luar biasa. Dahsyat. Mbah Marijannya. Marijan. Oke, ini Mbah Marijan, ini Mas Wahyu Yuniawan. Ini adalah ini kronologinya seperti ini. Oh berarti mobil ini memang dipakai untuk menjemput, maksudnya mau untuk mengevakuasi warga. Warga, iya. Termasuk Mbah Marijan. Iya, ya, almarhum. karena kan 2 kali. Yang kan? pertama untuk mengangkut warga yang khususnya untuk Lansia atau anak-anak. putri, ya, untuk wanita-wanita. Yang kebanyakan yang di sini kan para bapak-bapak. Itu yang kena. Iya, itu kena semua karena kan ada 39 orang yang meninggal di sini bersamaan dengan Mbah Marijan itu. Ada 39 termasuk Mas Tutur dan Mas Wahyuni. Itulah 2 orang yang mau menjemput Mbah Marijan. Terus dulu sebelum rusak ini kan ada foto-foto masjidnya dulu seperti ini Mas. Jadi Masjid yang itu? Iya, dulu seperti Tapi ini. hancur juga masjidnya? Hancur juga. Kemudian rumahnya dulu juga seperti ini, tempat Mbah Marijan. Nah, pendoponya dulu kan, pendoponya seperti ini dulu. Pendopo Jawa. Joglo apa sih ini? Iya, joglo. Kalau sekarang kan udah diperbarui. Ini silsilahnya. Jadi Mbah Hargo itu adalah bapaknya Mbah Marijan. Ya. Kemudian setelah Mbah Marijan kira diteruskan dengan Pak Asih, juga anaknya Mbah Marijan. Jadi ini turun temurun untuk juru kuncinya turun temurun.
Ini foto-foto apa? Ini, Nah, ini saat erupsi ya? Ya, saat erupsi. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa Geger Boyo itu ini. Ini bukit ya. Bukit Geger Boyo. Ya, bukitnya ini. Nah, ketika erupsi 2010 pas posisi malam Jumat itu yang gede-gede ini runtuh. Tapi sini sudah ada rongga yang sangat dalam, Dan sangat dari jalur ya. lebar sekali. Nah, jadilah sekarang ketika ada erupsi kecil dia pasti melalui ini yang mengarah ke Kali Gendol. Oke, ini setelah pasca erupsi pada waktu itu Kali Gendol kan dalamnya 200 meter lebih. Ini dalam itu. Nah, dalam sekali. Pas posisi erupsi rata semua. Padahal Kali Gendol itu panjangnya cuma 50 meter. Tapi ini bisa melebar 1 kilo. Ini foto-foto yang warga ya? Iya, warga-warga yang pada evakuasi. Ini yang kita lalui tadi di kampung tadi, kita yang jalannya agak susah tadi. Dulu sampai begini ya? Iya. Jadi antara sungai dengan kampung itu dulu tinggian sungainya, sungai Gendolnya, Kali Gendolnya. Maksudnya itu lebih tinggi karena memang itu berisi lava. Jadi kalau mau kasusnya memang kenapa korban ini sampai ke bawah-bawah karena memang sungai Gendol itu yang salah satu menjadi aliran lava itu meluap kan. Iya, betul. Yang akhirnya banyak memakan korban. Nah, inilah dulu. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Ini prosesi pemakaman Mbah Marijan. Pemakaman Mbah Marijan. Ini proses evakuasi. Lemarinya Mbah Marijan itu kan terbentuk dari ada beberapa seragam. Kemudian dari seragamnya itu logikanya, kalau logika, kalau pakaian Mbah Marijan itu terkena lahar kan habis. Ternyata enggak. Itu ada di sana. Di dalam kaca itu ya. Cuman bolong-bolong aja tapi. Ini sisa-sisa. Nah, ada teko, ada ceret, gelas-gelas. Nah, kalau di sebelah sini, ini apa nih? Ini foto-foto. Nah, itu Mbah Marijan Putri sama istrinya Pak Asih. Nah, ini Pak Asihnya ini. Ini istrinya. Nah, ini seperti makam tapi itu bukan makam. Itu adalah tempat pas posisi Mbah Marijan pertama kali ditemukan di sini. Nah, jadi ini cuman tanda bahwa petilasan Mbah Marijan. Dan Mbah Marijan ditemukan pertama kali itu sujud. Sujudnya bukan ke arah kiblat, bukan. Tapi dia ke arah keraton. Dia sujud dalam artian dia sudah melepaskan tanggung jawabnya sebagai juru kunci. Dia sudah meletakkan jabatannya karena dia sudah tidak mampu untuk menjaga Merapi kan gitu. Jadi kalau dari sini kelihatan bunkernya. Bunker dibuat manusia atau gimana? Iya, dibuat. Dibuat warga. Bukan. Apa setelah bencana? Sebelum. Jadi bunker Kali Adem itu dia dibuat di bawah tanah. Jadi di dalam itu luasnya itu 8 kali 12. Bisa muat sekitar 60 sampai 80 orang. Dan itu dibuat 2001, kemudian diresmikan 2005. Kemudian 2006 itu ada erupsi, dan erupsi itu biasanya yang sampai bunker itu cuman awan panas, tapi yang sampai bunker itu justru malah lavanya. Nah, dia menguruk bunker itu. Pas erupsi ada 2 orang relawan itu yang memantau, dia masuk ke situ. Masuk ke bunker, kemudian pintu dari besi itu kan ada 2 sub. Ya, pintu dalam, pintu luar itu udah ditutup semua. Tapi bagaimanapun juga yang namanya lava yang menutup kan dalam jadi panas. Jadi 2 orang itu teropen di dalam. Itu yang satu di kamar mandi, ya niatnya sih untuk berendam lah. Tapi kan airnya mendidih. Nah, 2 orang memang mendidih. Nah, dari kejadian itu bunker sudah tidak bisa dipakai lagi. Sekarang digali lagi. Cuman untuk wisata. Oke, kalau begitu terima kasih Pak, kita lanjut lagi perjalanan. Oke.
kita selusuri lagi di belahan-belahan Merapi ya, ada yang bisa kita ulas Pak nanti. Barangkali ada yang bisa kita angkat. Oke, terima kasih. Ya. Wah, terima kasih Pak udah nganterin kita ke petilasan Mbah Marijan. Ya, sama-sama. Setidaknya kita jadi tahu apa sejarah kemarin kejadian erupsi ya kan. Betul. Sebelumnya, sudahnya Merapi seperti apa. Nah, ini di mana Pak? Ini kopi Merapi. Ya, ini di kopi Merapi. Kopi Merapi. Kopi khas dari Merapi ini. Berarti memang petani kopinya nanam kopinya dari di ketinggian di Gunung Merapi. Iya, betul. Dan ini dia punya desain interiornya cukup artistik. Mirip-mirip Joko.